Makasih Kak ya. Iya. Maaf Kak ngerepotin. Ya, nggak Kakak apa-apa. sendirian nih? Ya, sendirian. Boleh nemenin duduk gak Kak? Boleh. Saya sambil nungguin temen. Iya. Ini sendirian aja Kak? Iya, sendirian. Nggak sama doi atau apa gitu? Nggak punya doi. Oh punya doi. Iya. Masa cantik-cantik nggak ada? Pasti banyak lah yang dekat gitu mungkin. Ini oh iya boleh kenalan dulu Kak? Ya, nama saya Laila Kurniawati. Dipanggilnya Laila. Laila Kak Laila. Oh, saya Tilda gitu. Kayak Laila sini sekarang lagi jalan-jalan atau gimana Kak? Iya, lagi jalan-jalan aja di Iya. Jogja. Oh nginep gitu? Ya, nginep. Oh berapa hari Kak? Semingguan, Kak. Udah semingguan atau gimana? Baru jalan 3 hari. Oh berjalan 3 hari. Terus emang aktivitasnya sehari-hari gimana? Emang belum kerja atau gimana lagi kerja? Oh, sudah kerja. Oh, udah kerja. Iya. Kerja di mana? Kerjanya di itu. Ya, ada, Kak. Oh, oke. Ada. Oke, nggak apa-apa. Sebelumnya saya boleh nanya hal khusus nih Kak. Kak Laila sendiri agamanya apa ya? Agamanya Islam. Islam ya. Berarti Islamnya dari lahir nih. Ya, dari lahir. Oke. Kalau saya boleh nanya yang khususnya kan dalam Islam kan punya aturan tersendiri tuh dan punya kewajiban gitu kan. Bukan cuma sholat dan puasa tapi ada kewajiban untuk menutup aurat. Kak Laila sendiri pasti kan punya alasan khusus pribadi nih dari seorang perempuan manapun pasti punya alasan pribadinya gitu. Kenapa sampai sekarang belum siap untuk menutup aurat pakai hijab gitu? Kalau saya terkadang pakai hijab, terkadang enggak. Soalnya kalau belum niat dari hati kan ya gimana ya. Nanti kalau emang udah niat pakai hijab, nanti kalau di tengah jalan pengen melepas kan jadinya malu sama diri sendiri gitu ya. Jadinya kayak permainan gitu kayak lepas-lepasan gitu. Iya. Soalnya kan banyak banget sekarang banyak juga yang berhijab kok tapi mohon maaf kayak hijabnya cuma dijadiin fashion aja gitu kan juga. Banyak juga yang berhijab tapi maaf belum sesuai syariat gitu, masih pakai celana jeans, masih belum sesuai syariat. Sedangkan dalam Islam kan menutup aurat itu kan harus mohon maaf pakai pakaian yang lebar kayak gamis gitu, hijab-hijab yang besar gitu. Tapi sekarang kalau pengertian orang awam, maksudnya kebanyakan orang umum teman wanita umumnya menutup aurat tuh atau menjalankan kewajibannya sekedar pakai hijab aja. Padahal enggak ada aturan-aturan tertentu gitu. Harusnya Kak memakai hijab yang besar, harus pakai gamis yang besar gitu. Tapi dari keluarga Kak Laila sendiri pernah nyuruh Kak pakai hijab deh atau gimana gitu? Kalau keluar kayak ya ibu sih ya, Jelas lebih pasti ke ibu ya. Kalau keluar lebih ke pakai hijab, kalau keluar ya kadang saya lebih ke Lainnya masih nyamannya kayak gitu ya. ya. Tapi kalau ibu saya berhijab. Oke, Kalau keluar pun Terus berhijab. kalau ayah Kakak masih ada? Alhamdulillah masih ada, Masih ada. lengkap semua. Kalau ayah pernah atau kalau ayah ngebebasin kakaknya dari apa menurut hak kakak pribadi atau memang sama kayak ibu? Ya ngebebasin sih, terserah kamu gitu. Kalau ayah ya Iya. nggak terlalu apa sama pokoknya kembali ke diri kakak Iya. aja kayak gitu. Tapi kan di dalam Islam itu kan ayah punya tanggungan yang besar Iya. kayak gitu. Pasti udah tahu Betul. kakak ya. Udah tahu besar karena setiap orang atau perempuan keluar rumah kan menampakkan satu hal yang saja pasti kan ayah. Jadi balasannya itu dijamin terakanya kayak Tapi gitu. ayah kalau lebih ke kamu kan udah dewasa loh sebenarnya, harusnya lebih tahu kalau ayah seperti itu sih. Maksudnya itu kayak dia ngasih apa ya petunjuk sama kakak, ngasih arahan kakak udah bisa membedakan mana yang baik dan benar Ya, gitu. Harusnya gitu. udah bisa memilih gitu. Itu mungkin kalau seorang ayah tuh kan dia nggak banyak bicara beda sama ibu. Kalau ibu kan kalau apa-apa langsung ngomongnya Iya. begitu. Tapi kalau ayah dia langsung mungkin sepatah kata dua kata tapi dia tuh sayangnya luar biasa. Iya. Biasanya kalau ayah itu udah nggak, namanya cowok kan nggak banyak ngomong gitu. Tapi dia langsung dengan sikap. Tapi kalau ibu kan omongan biasanya kayak gitu banyak yang ngomong. Tapi sayang nggak sama ayah kak? Sayang Banget ya. Terus kakak sendiri berapa saudara? aku anak terakhir dari 3 bersaudara. Oh berarti bungsu ya? Iya. Bungsu, oke. Berarti yang kakak-kakak udah nikah semua? Udah nikah semua. Udah nikah semua. Terus Kak Laila sendiri emang sehari-hari memang terus kayak begini dari dulu atau memang sering pernah apa maksudnya pakai gamis gitu atau yang sesuai syariat itu pernah nggak sih? Tergantung mood sih kalau itu ya. Kalau pengen pakai gamis ya pakai gamis. Berarti sering pakai gamis juga. Iya. Terus kayak acara-acara agama gitu. Iya. Oke gitu. Terus tapi kalau apa namanya? Kalau hari-hari biasa itu pakai gamis tergantung mood gitu. Oke, nggak apa. Tapi kalau Laila sendiri kan sekarang tinggalnya di mana kamu menetapnya? Maksudnya di Surabaya? Iya. Tapi di Ikut sana. kakak saya. Di Surabaya itu maksudnya banyak gak sih yang untuk kayak ceweknya yang pakai hijab maksudnya sesuai syariat ada nggak sih gitu? Atau Kalau memang di Surabaya sih kebanyakan enggak ya. kebanyakan guys soalnya kan Iya.
dari bajunya juga, celananya juga. Karena kota ya Kak, Iya. kota jadi memang lebih ke vulgar, kebanyakan vulgar Iya. ya di sana gitu. Soalnya berarti kalau di sana tuh yang bercadar nggak ada sama sekali ya? Ya bisa dihitung sih Kak. Bisa Iya. dihitung. Berarti ada beberapa Ada ya. beberapa. Tapi Kak Laila sendiri berarti pernah ngeliat cewek-cewek yang bercadar sering nggak? Tadi sosmed dan lain-lain hal. Iya. Pandangan Kak Laila sendiri terhadap kalau ngeliat cewek-cewek yang kayak gitu gimana sih Kak? Ya pengen sebenarnya kayak gitu, tapi ya? kan kalau belum niat dari hati kan nanti Takut takutnya permainan. iya. Kayak gitu ngerti. Soalnya kebanyakan cewek sekarang kalau setiap saya tanya mungkin bukan cuma Kak Laila saja sih. Nanti deh Kak kalau udah alak saya udah sesuai gitu, alak saya udah baik. Nanti deh Kak mungkin kalau udah nikah saya perbaiki diri gitu. Nanti deh kalau udah apa ya, soalnya kalau sekarang saya tingkah laku saya nggak sesuai nanti sama pakaian saya, kebanyakan kayak gitu. Soalnya masa belum pantas lah, belum baik lah, kebanyakan kayak gitu pasti alasan umumnya. Tapi pertanyaan khususnya, yakin nggak sih 1 jam lagi nanti kita masih bisa nafas gitu? Yakin nggak sih besok kita masih hidup, masih masa mau nunggu 1 tahun lagi mau berubah gitu? Kita aja belum bisa belum bisa ngejamin hidup kita masih bisa bernafas atau enggak, yakin nggak masih menunggu lagi gitu kan? Sedangkan kita udah ingkar sama Allah ya, udah jahat sama Allah, udah ingkar sama kewajiban kita, Allah masih sayang sama kita. Buktinya kasih Kak Laila sampai ke sini, sampai bisa fotoan, bisa jalan-jalan di sini contohnya. Itu berarti Allah kasih kakak kesempatan buat berubah gitu, buat proses, nggak langsung sempurna mungkin. Jangan sampai nggak ada niatan gitu, karena kalau manusia itu udahlah bodo amat, aku mau nyaman hidup kayak ini, itu udah parah banget gitu, udah jauh banget sama Tuhannya. Sedangkan Allah itu rindu banget sama kakaknya gitu, udah rindu banget sama kakaknya. Kapan nih saya udah nunggu, udah kasih kesempatan gitu, kapan, masa mau disia-siain terus gitu kan? Manusia aja disia-siain terus capek gitu, masa Tuhan juga punya rasa lelah lagi dan nunggu umatnya gitu. Tapi Kak Laila sendiri kalau saya ajakin Kak Laila buat sebagai renungan aja ya Kak ya, sebagai renungan gitu, kalau ini kewajiban kakak yang harus kakak lakukan, saya mau ajakin kakak buat tutup aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki, mau nggak? Boleh nih, tapi ikhlas nih Kak ya. Insya Allah ikhlas dari hati. Ikhlas ya, ini juga buat ayah gitu, buat Iya. terus kan kakak kayak gini juga dapat pahala. Iya. Diam-diam ini jalan-jalan ke sini dapat pahala gitu kan. Boleh ya Kak ya? Berarti ini transformasinya first time nih, berubah dari yang ya kayak gini jadi yang lebih kalem lagi. Iya. Lepas aja mungkin pas ya. في لياليك أمل بناديك مشتاق لعنيك وحشني لقاك بالي مشغول بهواك على طول والليل طول وأنا مش وياك. Cantik banget. Cantik banget. Coba ngajak pasti kaget ngeliat dirinya cewek ya. Cantik banget Kak Laila, Masya Allah. Ada? Ya Rasulullah ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Cantik banget, Masya Allah. Tumben ya kayak gini. Gimana rasanya first time kayak gini? Adem rasanya. Adem ya? Ya lebih Masya Allah ya, kayak biasanya kayaknya kayak ada sesuatu tersendiri gitu ya. Ini spesial banget karena ini emang kota yang harus Kak Laila perjuangkan gitu. Tapi BTW ini jujur kakak lebih cantik loh daripada yang tadi, jujur. Banget sih gitu ya. Kenapa meskipun hanya terlihat setengah yang kelihatan, tapi ada aura tertentu yang lebih tertarik. Karena apa ya? Mungkin kalau kita ngeliat cewek-cewek yang terbuka, nggak pakai hijab, mungkin udah biasa kita lihat, udah biasa, udah banyak banget gitu. Tapi kalau kita ngeliat cewek-cewek tertutup, kayak beda aja sama yang lain, kayak Masya Allah, kayak beda aja gitu ya. Dia meskipun apa ya, kita yang tertutup itu bukan merasa berarti kita tuh lebih baik daripada yang terbuka, enggak. Justru kita, karena kita itu sadar, kita 24 jam nggak bisa terhindar dari dosa, setidaknya kita nggak nambah dosa dengan kita membuka aurat gitu, sedangkan dosanya itu besar banget. Jadi kebanyakan orang atau cewek-cewek itu takut tutup aurat karena kebanyakan mereka takut apa ya, Cantikannya nggak kelihatan ya. kecantikannya nggak kelihatan. Kebanyakan juga takut apa ya, kayak ngerasa nggak pantas karena sih belum baik, ngerasa pas kayaknya nggak pantas karena sih belum baik. Nah, bagi mereka tuh pandangan mereka kalau pakaian kayak gini tuh hanya untuk orang baik saja gitu. Padahal kita menutup aurat atau apa ya, kewajiban kita itu bukan hanya untuk orang baik saja.
hijab itu wajib buat kita yang mengaku Islam gitu, yang muslimah gitu. Mohon maaf kita mau penjahat, pelacur, apapun pekerjaan kita tetap wajib gitu menutup aurat. Bayangkan nanti dia pakaian dan perbuatannya nggak sama kelakuannya dan lainnya. Perbuatan itu urusan kita dengan Tuhan ya. Tapi yang kita pakai ini itu adalah kewajiban kita yang harus kita pakai. Sama kayak sholat, mau kayak gimana pun kamu wajib gitu, gak boleh kamu tinggalkan. Kalau kita tinggalkan dosa jadinya, sedangkan dosanya besar. Jangan sampai azab Allah itu datang. Gak mungkin, takutnya kebanyakan kita tuh meninggal dalam keadaan tidak baik, entah kecelakaan dan lain-lain hal gitu. Jangan sampai sungguh miris banget kalau kita meninggal dalam keadaan membuka aurat itu. Jangankan udah dijamin siksa dunia, udah dijamin siksa akhirat pastinya kayak gitu. Sedangkan kakak meninggalkan kewajiban kakak gitu. Semoga lebih baik lagi. Jangan takut kehilangan pekerjaan ketika menutup aurat ya. Itu yang terpenting. Kebanyakan sekarang tuh kalau saya pakai cadar atau nggak harus pakai cadar, terus berhijab, kalau saya nanti pakai hijab nanti saya nggak diterima deh kerja ini. Justru kalau kita berani meninggalkan untuk menerima risiko, pasti Allah ganti yang jauh lebih baik. Dulu saya juga begitu kak, ketika saya sama seperti kakak dulu, kalau saya begini nanti pekerjaan saya hilang, gimana dong, dan teman-teman saya hilang dan lain. Ternyata enggak, ternyata Allah ganti semuanya jauh lebih baik gitu. Jangan pernah takut asalkan niat kita baik. Itu aja sih pesan saya buat Kak Laila.